Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 28 September 2022, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan, dan bersama Roh Kudus dan kehadiran Imam Besar Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan satu pertanda akhir zaman yang sering diabaikan orang. Saudara, apa pertanda akhir zaman yang sering diabaikan orang ini? Ini adalah kegerakan menjangkau bangsa Israel, menginjili Israel. Saudaraku, berulang-ulang sudah saya sampaikan, tetapi ini tetap saya ulang-ulang lagi sampai orang menjadi paham, sampai jemaat betul-betul nanti memahami bahwa target menjangkau Israel ini sesuatu yang penting. Ini merupakan satu pertanda akhir zaman yang harus terjadi, harus kita kerjakan. Saudara, jadi menjangkau bangsa Israel dalam Kitab Wahyu itu digambarkan sebagai kegerakan kuda putih yang nanti berjalannya itu secara cepat, ya saudaraku, yaitu 9 bulan. Saudaraku, nanti kita akan berderap dalam kegerakan kuda putih yang luar biasa dahsyatnya. Di tengah-tengah kegerakan kuda putih itu kemudian juga terjadi berbagai bencana di bumi. Jadi kegerakan kuda putih itu merupakan yang pertama dari 21 tulah akhir zaman. Jadi yang pertama dari 21 tulah akhir zaman itu wujudnya kegerakan kuda putih, satu kegerakan yang positif malah. Saudaraku, karena total semuanya ada 21 malapetaka akhir zaman, 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Dan kegerakan kuda putih ini merupakan genderang pertama, merupakan meluncurnya yang pertama dari 21 malapetaka akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti di tengah-tengah kita menjangkau bangsa Israel akan ada meluncurnya kuda merah yang menimbulkan diambilnya damai sejahtera. Jadi kemudian nanti orang akan saling curiga, mudah saling dihasut, antar negara nanti mudah saling memerangi, mudah saling dihasut, kemudian saling curiga, saling memerangi. Antar suku juga terjadi seperti hal itu. Saudara, ketika kuda merah diluncurkan nanti terjadi seperti itu. Kemudian ketika kuda hitam itu diluncurkan dalam Kitab Wahyu pasal 6 itu, saudaraku, nanti terjadi bala kelaparan. Kelaparan tidak hanya kelaparan jasmani, tetapi kelaparan rohani juga. Saudara, kemarin sudah saya terangkan dalam pokok bahasan yang lalu tentang kelaparan rohani itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian ada juga nanti meluncur kuda kelabu atau kuda hijau kuning. Nanti akan menimbulkan korban 1/4 penduduk bumi. Itu di tengah-tengah kegerakan kuda putih loh, saudaraku. Jadi kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu itu nanti terjadinya di tengah-tengah kegerakan kuda putih, di tengah-tengah kita mempertobatkan bangsa Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pertanda akhir zaman yang sering diabaikan ini adalah menginjili Israel, saudaraku. Ayo, kalau ini saya canangkan, ini saya beritakan, saudaraku, ini supaya kita mulai bergerak. Jangan nanti generasi-generasi lanjut yang akan melakukan hal ini, tetapi kalau bisa, saudaraku, mari pada generasi kita ini kita kerjakan firman Tuhan ini. Kita menjadi pelaku penggenap dari firman Tuhan ini, penggenap dari kegerakan kuda putih. Nanti saya tunjukkan kalau kegerakan kuda putih itu bukan merupakan satu kegerakan yang negatif, bukan antikris, bukan, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu kegerakan menjangkau bangsa Israel. Dan ini merupakan visi utama dari IRMC. Pertobatan massal, pertobatan nasional pada bangsa Israel itu merupakan satu syarat mutlak
dan harus terpenuhi sebelum ada harpazo, sebelum masa antikris itu tiba. Saudara, jadi sebelum ada ripse, sebelum ada harpazo, sebelum ada pengungsian, sebelum masa antikris terjadi, itu harus terjadi kegerakan kuda putih. Dan untuk persiapan kegerakan kuda putih ini, Alkitab mencatat, saudaraku, persiapannya kurang lebih memakan waktu sekitar 2 tahun. Saudaraku, ketika kegerakan ini saya tawarkan, beban untuk menjangkau bangsa Israel, beban untuk menginjil bangsa Israel ini saya tawarkan. Entah ini merupakan satu kejadian di alam malaikat sehingga ini betul-betul susah, saudaraku, tetapi memang tanggapannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 itu. 7 meterai itu, saudaraku, sampai Rasul Yohanes nangis. Dia terbeban untuk membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Saudara, gulungan kitab yang termeterai itu kemudian nanti menunjuk kepada hati bangsa Israel yang tetap masih keras dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika beban untuk menginjil bangsa Israel ini saya tawarkan, saudaraku, ini sambutannya begitu memang tepat seperti Wahyu pasal yang kelima ayat 1-14 itu. Yang di langit saya tawarkan, saudaraku, ya Bapa, para malaikat di surga, tolonglah untuk kegerakan ini. Yang di langit saya sambat, istilah bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Kemudian yang di bumi, manusia-manusia, saudaraku, saya juga tawarkan ini kepada manusia-manusia, kepada orang-orang percaya. Ayo kita menginjil bangsa Israel. Kalau selama ini engkau dengan hartamu itu rela menginjil ke pedalaman di Amazon, ke pedalaman di Afrika, sekarang kalau ada beban, kita menginjil bangsa Israel. Israel itu saudaranya Tuhan Yesus yang masih menolak Tuhan Yesus. Ini satu pekerjaan besar. Kalau ini belum terjadi, saudaraku, saudara jangan harap rapture terjadi. Saudara jangan harap nanti ada masa antikris terjadi, tanda 666 itu enggak akan jadi. Saudaraku, kalau bangsa Israel belum bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kalau kegerakan kuda putih ini belum kita laksanakan, nah ketika beban yang berat ini saya tawarkan, saudaraku, kepada langit, saya berdoa kepada Tuhan, malaikat-malaikat menjadi saksi. Kemudian saudaraku, saya tawarkan juga kepada yang di bumi, manusia, jemaat-jemaat. Saudaraku, bahkan jemaat-jemaat yang dahulu itu setia menopang kegerakan, saudaraku. Ketika saya tawari beban kegerakan kuda putih, ya memang ini berat, saudaraku. Salah satunya saya menawarkan satu beban, saudaraku. Ini diantaranya, saudaraku, karena kegerakan kuda putih ini akan menjangkau Israel, itu suatu ketika kita harus kumpulkan hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Suatu ketika juga akan ada tamu-tamu dari luar negeri, bahkan juga dari bangsa Israel yang akan datang, saudaraku. Saya pengen memiliki satu tempat yang harganya tuh, kalau menurut ukuran orang yang diberkati, Salomo akhir zaman, itu pastilah nggak mahal. Cuma sekitar 5-10 M itu, saudaraku. Saya punya kerinduan seperti itu, saudaraku. Itu sudah berat, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika beban ini saya tawarkan kepada manusia, kepada jemaat, itu menjadi berat. Saudaraku, orang yang semula rajin di dalam menopang kegerakan, saudaraku, yang saya pandang, oh, ini saya wawas, ini orang ini berpotensi sekali untuk kegerakan. Saudaraku, ketika saya membutuhkan untuk kegerakan malah hilang. Saudaraku, ini kenapa, saudaraku? Saya tahu Tuhan sedang berencana, saudaraku.
supaya nanti kalau kegerakan besar ini terjadi, jangan ada satu orang pun yang nanti berkata, oh itu karena aku, oh itu karena pengorbananku, oh itu karena aku yang menopang. Supaya nanti kalau gerakan ini terjadi, betul-betul Tuhan Yesus yang mengerjakannya, saudaraku. Kalau kegerakan ini terjadi, betul-betul Tuhan melalui malaikat-malaikatnya menggerakkan orang-orang kudusnya untuk visi besar ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangankan untuk saudaraku memiliki satu tempat ya saudaraku, kemudian ada yang bertanya, Pak Pendeta, bukankah Tuhan itu sebentar lagi datang? Kenapa Pak Pendeta pengen memiliki satu tempat? Ya, Tuhan itu maha kaya, saudaraku. Kalau Dia akan melakukan satu kegerakan besar, apalagi menjangkau keluarganya, menjangkau bangsa Israel, jangankan cuma hal seperti itu, saudaraku, apapun Tuhan kerjakan. Tuhan yang memiliki orang-orang kaya di muka bumi ini. Nah, tetapi saudara, ketika beban ini saya tawarkan, saudaraku, kepada para konglomerat itu yang diberkati Tuhan itu, saudaraku, seolah-olah nihil, Tapi saya yakin satu ketika pada waktunya Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk menjadi penopang kegerakan kuda putih ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini satu kegerakan yang berat, menjangkau saudaranya Tuhan Yesus, menjangkau bangsa Israel. Sudah kembali, dulu saya katakan, saudaraku, kalau menjangkau, menginjil bangsa di India, di Afghanistan, di Afrika, di Amazon, saudaraku, di pedalaman mungkin Meksiko, di pedalaman Filipina sana, itu relatif mudah, saudaraku. Tetapi ketika kita harus menginjil bangsa Israel, keluarganya Tuhan, yang pinter di dalam Alkitab, di mana mereka juga orang kaya, orang pinter, saudaraku, itu kalau bukan kekuatan Tuhan, saudaraku, itu sangat sulit dikerjakan. Tetapi, saudaraku, karena amanat kegerakan ini sudah diberikan, saudaraku, sampai saya itu bisa menciptakan lagu kegerakan kuda putih itu, saudaraku, karena visi yang Tuhan berikan, karena Tuhan menyatakan diri. Saya bikin lagu itu, saudaraku, bila busur sudah ada di tangan. Itu bukan saya ngawur, itu satu visi yang saya terima dari Tuhan. Bukan maju berperang sesuai firman-Mu, bila Tuhan telah mengikat janji. Karena janji Tuhan, saya mengajak saudara melakukan kegerakan kuda putih menjangkau Israel ini karena janji Tuhan. Jadi saya juga tidak takut, saudaraku. Saudara yang menjadi penopang-penopang juga jangan takut, karena kita melakukan janji Tuhan. Simak ya nanti lagu saya yang berjudul Kegerakan Kuda Putih. Itu lagu yang berasal dari pergumulan yang begitu panjang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pertanda akhir zaman yang sering diabaikan ini adalah kegerakan kuda putih. Bertobatnya bangsa Israel, pertobatan nasional di Israel. Ini merupakan satu syarat mutlak, dan harus terjadi sebelum adanya Harpaso. Saudara jangan ngomong ribja kalau saudara belum mendengar kegerakan kuda putih ini terjadi dan terlaksana. Itu nggak akan terjadi Repsa itu sebelum bangsa Israel itu bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Tuhan sayang sama Israel. Emangnya yang mau direpsa itu kita sendiri, bangsa Israel juga, saudaraku, karena dia keluarganya Tuhan Yesus. Kegerakan kuda putih itu, saudaraku, dilaksanakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian efek yang ditimbulkannya itu meterai kedua, kuda merah, meterai ketiga, kuda hitam. Kemudian meterai keempat itu kuda kelabu, perang dunia. Efek yang ditimbulkan dari kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau nanti kegerakan ini benar-benar terjadi, lihatlah saudaraku.
negara-negara itu akan bergejolak luar biasa. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi bila belum terjadi pertobatan nasional di bangsa Israel, pertobatan nasional itu pertobatan yang meliputi pejabatnya, rakyatnya, saudaraku, bahkan menyeluruh kepada bangsa Israel, sekalipun nanti juga di sana ada yang menolak juga, saudaraku, tetap menolak itu ada. Tetapi ada pertobatan nasional untuk bangsa Israel itu ciri bahwa tidak akan lama lagi harpazo itu terjadi. Dan ini harus kita kerjakan, saudaraku. Menjangkau saudaranya Tuhan Yesus, menjangkau 12 suku Israel itu saudaranya Tuhan Yesus yang masih menolak Injil. Itu kita harus injili, kita harus menangkan. Kalau pertobatan secara pribadi sudah terjadi, jemaat-jemaat di Amerika itu sudah menginjil secara pribadi kepada orang-orang Yahudi. Yang di luar negeri juga seperti itu, sudah menginjil secara pribadi. Tetapi pertobatan secara nasional ini belum. Dan ini harus kita kerjakan sebagai kegenapan zaman. Sebelum terjadi kegerakan kuda putih, sebelum terjadi pemeteraian seperti Wahyu pasal 7 ayat yang keempat itu, saudaraku, maka rapture itu tidak akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sayang bangsa Israel. Saudara, kita akan baca kenyataan kegerakan kuda putih itu memang begitu berat. Sampai saudaraku, Rasul Yohanes ini menangis dengan amat sedihnya. Wahyu pasal 5 itu, saudaraku. Wahyu pasal 5 ayat 1 dan selanjutnya saya bacakan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudaraku, gulungan kitab yang termeterai ini apa, atau saudaraku? Kok sampai kepada kitab Wahyu sampai akhir zaman, saudaraku? Ini hati bangsa Israel yang masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Hati yang masih tersegel, tidak mau terbuka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu layaknya sebuah gulungan kitab yang termeterai. Kalau sudah membaca di dalam kitab Yesaya pasal 29, gulungan kitab itu hati bangsa Israel yang masih termeterai, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Tuhan Yesus, saudaraku, itu keluarganya bangsa Israel. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Israel ada 12 suku, saudaraku. Nah, untuk kegerakan menjangkau Israel ini, saudaraku, saat ini kita akan melakukannya. Memang ini berat, sudah tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1. Ayat 2 kemudian, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab, membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudara, tidak ada yang di surga, para malaikat, golongan para malaikat ini, saudaraku. Kemudian yang di bumi, ini manusia, hamba-hamba Tuhan, nggak ada, saudara. Kemudian yang di bawah bumi, ini dunia orang mati, saudaraku, dunia Hades, alam maut, saudaraku. Ini nggak ada yang bisa sanggup membuka gulungan kitab itu, nggak ada. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah, karena kenyataan begitu susahnya kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, ini Rasul Yohanes sampai menangis, saudaraku. Ayat 4 kita akan baca, saudaraku. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya,
karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Saudaraku, untuk menggerakkan kuda putih ini, saudaraku, untuk melakukan kegerakan kuda putih itu, tidak ada yang bisa melakukannya. Untuk membuka bangsa Israel, mata hati bangsa Israel supaya terima Tuhan Yesus Kristus, supaya saudaranya Tuhan Yesus sendiri itu terima Injil. Itu begitu beratnya. Untuk melakukan kegerakan besar ini, saudaraku, untuk menjalankan kegerakan kuda putih itu, saudaraku, nggak ada yang bisa. Lalu siapa yang bisa? Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Yang mampu Tuhan Yesus sendiri. Dia akan menggerakkan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman dalam kegerakan kuda putih. Yang mampu menggerakkan kuda putih, yang akan menyuruh meluncurnya kegerakan kuda putih, itu perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Oleh karena itu, ketika mendapatkan saudaraku pernyataan khusus mengenai kegerakan ini, Tuhan menyatakan diri sebagai imam besar dan raja yang ada di depan saya, kemudian memberikan satu perintah. Saudaraku, kita akan lihat sekarang Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Siapa yang memerintah kegerakan kuda putih ini, saudaraku? Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini kegerakan kuda putih. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Saya agak meneteskan air mata ya, karena saya jadi ingat dengan satu panggilan saya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, yang menggerakkan kegerakan kuda putih, meluncurnya kegerakan kuda putih itu yang memerintah Tuhan Yesus, yang tampil sebagai raja. Kalau di sini dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka, yang membuka gulungan kitab, yang bisa membuka mata hati bangsa Israel itu nanti Tuhan Yesus lewat kegerakan kuda putih. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama, ini kegerakan kuda putih, dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, itu ada 4 makhluk di dalam bait suci. Yang pertama itu seperti singa, kemudian yang kedua seperti anak lembu, kemudian yang ketiga seperti anak manusia, kemudian yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini siapa? Ini penampilan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, yang seperti singa itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Yang seperti anak lembu itu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba di dalam Injil Markus. Kemudian yang wajahnya seperti wajah anak manusia itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang ditampilkan oleh Injil Lukas. Kemudian saudaraku, yang berpenampilan sebagai burung nasar yang sedang terbang, itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Saudaraku, jadi keempat makhluk ini penampilan Tuhan Yesus yang pertama. Kalau yang menggerakkan kuda putih ini adalah yang pertama dari keempat makhluk itu. Itu siapa? Tuhan yang tampil sebagai raja, yang berwajah bagaikan singa. Makanya dikatakan singa dari suku Yehuda, saudaraku. Jadi yang menggerakkan kegerakan kuda putih itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja.
penampilannya adalah di dalam kitab Injil Matius, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Itu yang menggerakkan kegerakan kuda putih. Makanya saya begitu ingat penampilan Tuhan yang mengutus saya semula, saudaraku, untuk menyampaikan kegerakan kitab Wahyu ini. Kegemilangan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar dan raja. Cahaya matanya yang luar biasa. Saudaraku, ini mengingatkan akan panggilan pelayanan saya, saudaraku. Makanya saudara jangan takut kalau saudara berada di dalam kegerakan kitab Wahyu, dalam kegerakan kuda putih. Saudara akan disertai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara menyembunyikan satu pikiran-pikiran berdosa, langsung pada saat itu juga, saudaraku, Tuhan bisa menegur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih itu tujuannya menginjili saudaranya Tuhan Yesus, yaitu bangsa Israel. Dan hasilnya nanti adalah kitab Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi ini hasil kegerakan kuda putih itu, kita memeteraikan bangsa Israel. Jadi melalui satu kegerakan besar, ya kita tidak harus ke sana semuanya, saudaraku. Ini hanya tim perwakilan saja dari hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang dipakai. Tetapi saudara penopang-penopang juga masuk dalam kegerakan ini, terhitung sebagai orang yang masuk dalam kegerakan kuda putih. Saudaraku, 144.000 ini. Orang sering tanya, ini apakah jumlah secara hurufiah? Oh bukan, ini jumlah angka monumental keselamatan dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu diperbudak pada zaman Mesir dahulu, kemudian diselamatkan oleh Musa, itu diperbudak selama 144.000 hari. Dan di hari yang ke 144.000 itu bangsa Israel diselamatkan lewat anak domba Paskah. Artinya apa, saudaraku? 144.000 orang ini adalah orang-orang suku Israel yang mau menerima Paskah, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Mesias yang dijanjikan. Itu arti dari 144.000 keturunan Israel yang dimeteraikan itu adalah orang-orang Israel yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai anak domba Paskah. 144.000 itu bukan angka harafiah, tetapi itu mengingatkan, saudaraku, itu merupakan angka monumental bangsa Israel. Dulu itu dijajah, diperbudak di Mesir selama 144.000 hari. Saudaraku, kemudian dilepaskan oleh Fir'aun, dilepaskan dari Fir'aun oleh kuasa Allah melalui Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu angka monumental ketika bangsa Israel mendapatkan kelepasan. Nah, di akhir zaman, sebelum harpazo itu terjadi, harus ada kelepasan juga atas bangsa Israel ini. Bangsa Israel dilepaskan, harus dimeteraikan. Nah, siapa yang dimeteraikan kalau bukan orang yang terima Tuhan Yesus? Tentunya adalah bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah. Nah, kalau selama ini kan masih mengikuti ajaran Taurat, tentunya masih menggunakan sistem Taurat, ya. Jadi anak domba ya betulan anak domba. Kemudian orang ada lagi yang sibuk sekarang membahas masalah ada lembu merah yang sudah disiapkan untuk persiapan pembangunan bait suci yang ketiga. Saudaraku, agenda pembangunan bait suci ketiga itu nggak ada di dalam kitab Wahyu, nggak ada. Saudaraku, adanya itu adalah pembangunan bait suci Allah yang sejati di Wahyu pasal yang keempat. Itu kenyataan bait Allah yang sejati. Kemudian
selanjutnya setelah semakin sempurna digambarkan sebagai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal yang ke-12 itu. Kemudian semakin sempurna lagi, itu Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ulangi lagi bahwa amanat untuk menjangkau bangsa Israel ini adalah amanat agung akhir zaman. Saudaraku, yang tersirat, yang tersembunyi, yang hanya dipahami oleh orang-orang khusus, rahasia dari turunan ke turunan, dari abad ke abad, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Paulus katakan begitu di dalam Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Roma pasal 11 ayat 25, 26. Roma pasal 11 ayat 11 dahulu. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, jangan kamu menganggap diri pandai, menginjil itu terus saja kepada bangsa non-Israel, itu kemudian merasa pandai, merasa nggak perlu lagi menjangkau Israel. Saudara sombong kepada Tuhan Yesus, sombong kepada saudaranya Tuhan Yesus. Sudah merasa diri pandai, tetapi kalau saudara mengerti rahasia ini, bahwa ada Israel itu yang tegar, yang harus kita injili di akhir zaman, di dalam kegerakan kuda putih. Ini misi besar. Kalau saudara rela mencurahkan pikiranmu, tenagamu, hartamu, yang puluhan juta, ratusan juta, bakal miliaran untuk penginjilan ke Afrika, ke India, ke Pakistan, apakah saudara itu nggak terbeban menyisihkan berkat harta saudara itu untuk kegerakan kuda putih menjangkau saudaranya Tuhan Yesus? Saudara, kalau saudara tergerak untuk ini, saudara mengerti betul rahasia ini, maka saudara akan dipakai menjadi alatnya yang luar biasa oleh Tuhan di akhir zaman. Sudah ditahbis dalam kegerakan kuda putih. Dan ini, saudaraku, merupakan satu pertanda zaman yang tidak sembarang orang, tidak semua orang memahami. Ayat yang ke-26 dari Roma 11. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat yang ke-30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, ingat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, saudara dan saya peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya apa? Lewat kemurahan, segala hikmat, kekuatan, kekayaan yang kita punya, kita harus punya beban untuk menjangkau Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang kuda dan penunggang-penunggangnya nanti akan saya jelaskan pada sesi-sesi yang selanjutnya, ya. Saudaraku, saat ini kiranya sampai di sini dulu tentang kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Itu merupakan satu pertanda akhir zaman yang sering diabaikan. Orang nggak mau tahu Israel terima Tuhan Yesus apa enggak, itu nggak perlu orang pokoknya nggak mau tahu. Yang penting ngomong akhir zaman, yang penting ngomong tentang vaksin dan lain sebagainya, ngomong tentang chip dan lain sebagainya, ngomong tentang tanda 66 dan lain sebagainya, 666 dan lain sebagainya.
Saudara, saya beritahu ya sekali lagi, vaksin sampai saat ini itu bukan merupakan tanda antikris, saudaraku. Jangan takut dengan vaksin. Saya berulang kali ngomong, kalau saya ngomong saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya mengerti rencana Tuhan. Kalau nanti suatu ketika memang karagma, tanda 666 itu nanti diterapkan untuk seluruh bumi, pasti ada pemberitahuan dari Tuhan. Dan ada kuasa yang dahsyat yang akan menjadi tanda. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam Noen, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.